Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan perkuliahan. Ya. Kita sudah masuk pokok bahasan selanjutnya, yaitu judul lengkapnya adalah korelasi dan regresi linear sederhana. Ya. Jadi korelasi itu merupakan bagian penting dalam membahas regresi linear sederhana. Ya. Apa korelasi itu? Korelasi itu adalah suatu ukuran yang menggambarkan keeratan hubungan linier antara dua variabel. Jadi dia suatu ukuran yang menggambarkan keeratan hubungan linier antara dua variabel. Jadi bukan hubungan kuadratik, bukan hubungan kubik, bukan hubungan kebalikan, eksponensial, dan seterusnya. Jadi hubungannya khusus linier. Nah, korelasi ini tidak menggambarkan hubungan sebab akibat antara dua variabel. Jadi misalnya gini, saya mengamati dua variabel X mempengaruhi Y atau sebaliknya Y mempengaruhi X. Tidak membahas tentang itu. Jadi hanya melihat hubungan linearnya saja. Oh ternyata variabel X dan Y ini berhubungan linear. Oh ternyata variabel X dan Y ini tidak berhubungan linear. Hanya itu aja. Ya, tidak ada kaitan dengan implikasi. Artinya X mempengaruhi Y atau sebaliknya Y mempengaruhi X. Tidak ada kaitan dengan itu. Ya. Dan nilai korelasi ini dilambangkan dengan R. Ringnya terletak antara min 1 dan 1. Jadi nanti nggak mungkin Anda menghitung korelasi antara dua variabel ketemu 2,5. Nggak mungkin. Min 2,5 juga nggak mungkin. Jadi maksimum nilainya 1, minimum nilainya min 1. Dan 0 ada di dalamnya. Ya. Korelasi dikatakan kuat positif jika mendekati 1. Korelasi dikatakan kuat negatif jika mendekati min 1. Korelasi dikatakan lemah kalau mendekati 0. Ya, jadi itu kemungkinannya ada 3 itu. Ya. Itu penjelasannya seperti itu. Nah, kalau kita ingin melihat korelasi antara dua variabel X dan Y, kita bisa melihat dari plot diagram pencarnya, yaitu pasangan nilai X dan Y. Kalau pasangan nilai X dan Y yang kita kenal dengan diagram pencar atau scatter plot, itu membentuk tren linier. Nah, misalkan trennya cenderung linier begini, maka mengindikasikan korelasinya kuat positif. Tapi kalau trennya itu mendekati linier tapi menurun, ini menunjukkan adanya korelasi kuat tapi negatif. Artinya apa? Kalau X-nya naik, maka Y-nya turun. Nah, ini yang dimaksud dengan korelasi kuat. Bagaimana kalau gambaran korelasinya lemah? Ya, berarti gambarnya menyebar nggak teratur. Tidak membentuk pola sama sekali. Nggak ada tren linier. Nah, itu pasti akan mendekati 0. Korelasinya lemah, gitu ya. Nah, secara ringkas kalau saya gambarkan seperti ini. Ini adalah contoh diagram pencar yang menunjukkan tren naik. Nah, ini hubungannya linier dan kuat, positif. Ya. Ini korelasinya kuat mendekati positif 1. Nah, ada juga yang korelasinya kuat mendekati korelasinya kuat tapi negatif. Jadi dia mendekati nilai min 1. Nah, ini trennya menurun ya. Jadi kalau Anda punya data di plot seperti ini sangat bagus didekati dengan regresi linear sederhana. Itu nanti kelanjutannya ke sana ya. Ini deteksi awalnya melalui scatter plot atau diagram pencar ya. Nah, bagaimana kalau korelasi lemah? Contohnya membentuk lengkungan begini. Boleh menyebar ya, enggak teratur. Nah, itu juga lemah. Ini kalau dihitung korelasinya akan mendekati 0. Nah, kalau ini Anda paksa menggunakan regresi linear sederhana, maka hasilnya akan menceng jauh ya, menyimpang jauh dari data sebenarnya. Ya. Nah itu ya, jadi kalau ini coba kita buat garis regresi linear sederhana. Garisnya misalkan begini, kan berarti menyimpang jauh kan dari data sebenarnya. Coba kalau trennya begini, loh garisnya, nah akan sangat bagus. Ya, apalagi yang begini, loh, juga sangat bagus. Ya. Nah itu maksudnya ya. Oke, sekarang alat untuk mengukur korelasi tadi dinamakan koefisien korelasi persen. Ini hanya
digunakan kalau X dan Y-nya kontinu. Ya. Ingat ya, koefisien korelasi persen itu untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel yang kontinu. Ya, skalanya rasio. Ya, gitu. Nah, rumus secara umum seperti ini. Jadi, korelasi itu adalah kovariansi antara X dan Y dibagi simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Kovariansi antara X dan Y dilambangkan dengan sigma XY. Ada juga yang menulis pakai lambang COV gitu ya, kurung buka X, Y, kurung tutup. Nah, terserah, itu simbol aja ya. Simpangan baku X ada yang melambangkan pakai sigma berindeks X. Yang penting rumusnya ini. Simpangan baku Y seperti ini. Akar seper N-1 sigma YI min Y bar kuadrat. Ya, gitu ya. Ini sudah Anda dapatkan ketika belajar di SMA. Ya. Simpangan baku, kalau ini saya kuadratkan namanya variansi atau ragam. Ya. Ini kalau variabelnya adalah X. Kalau variabelnya Y ya rumusnya analog, tinggal ganti X-nya dengan Y. Yang penting rumusnya seperti ini. Nah, perbandingan antara kovariansi antara X dan Y dengan simpangan baku X kali simpangan baku Y itulah yang dinamakan korelasi persen. Ya. Nah, secara resmi kalau saya tulis kembali seperti ini. Jadi nanti kalau Anda menghitung korelasi itu bisa dihitung pakai rumus ini. Ini itu diperoleh dari hasil ini tadi. Nah, ini. Ini kalau saya uraikan menjadi XI kali YI. Min X bar kali YI. XI kali min Y bar, min X bar kali min Y bar. Sehingga nanti akan berubah menjadi seper N-1 sigma XI YI, ya, min Y bar XI, min X bar YI, plus X bar Y bar. Kemudian sigmanya bekerja pada setiap suku. Nanti itu kalau disederhanakan, hasilnya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Nah, ini kalau di prodi statistik maupun matematik saya buktikan menggunakan whiteboard gitu ya, supaya lebih jelas. Ya. Ya, karena kita kuliahnya secara online ya, ini memerlukan waktu untuk menguraikan ya. Tapi paling tidak saya sudah tunjukkan ancer-ancernya tadi adalah seperti itu. Ini kalikan satu-satu, jadi nanti ada 4 suku kan. Nah, kemudian sigmanya bekerja. Ingat, masih ingat sigma I sama dengan 1 sampai N K kali XI. Karena K-nya konstan boleh keluar dari notasi sigma. Sehingga bisa ditulis K kalikan sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Pakai sifat-sifat seperti itu aja. Nanti akan terbukti hasilnya akan sama seperti ini. Ya. Secara sama untuk yang sigma X tadi kalau diuraikan jadi seperti ini. Ini asalnya dari sigma XI min X bar kuadrat. Nanti XI min X bar kuadrat itu dikuadratkan dulu. Ya. Jadi seperti ini. Ini kalau saya kuadratkan kan jadi XI kuadrat min 2 kali X bar kali XI plus X bar kuadrat. Kemudian sigmanya bekerja pada setiap suku. Jadi nanti akan ketemu sigma XI kuadrat. Ya. Min 2 X bar sigma XI plus sigma X bar kuadrat. Masih ingat X bar kuadrat itu karena konstan, nggak mengandung indeks I, maka kalau sigma I sama dengan 1 sampai N, K, berarti hasilnya pasti K kali N. Jadi nanti suku terakhirnya jadi K, N dikalikan X bar kuadrat. Ya gitu ya. Ini kalau mau diuraikan seperti itu. Ya. Oke, sedikit saya uraikan aja yang ini ya, biar paham. Ya. Biar paham saya. Sigma XI min X bar kuadrat. Nah ini pakai ini ada ini. Ya. Ya, saya tunjukkan aja. Ini sebenarnya pelajaran yang Anda peroleh di SMA dulu ya. Cuma di sini saya perjelas saja. Bukan hal yang sulit sebenarnya ya. Ini kan. Nah, pertama kita tulis sigmanya dulu. Ya, karena menggunakan apa namanya? Ini jadi ya agak lama dikit. Nah, ini huruf kecil ya.
kecil. Nah, indeks I 1 sampai N, XI kuadrat. Ya, toh? Ini saya pakai kurung buka dulu. Nah, ini XI kuadrat. Boleh pakai ini. Nah, XI kuadrat. Ya, kemudian min 2 dikali X bar. Ya kan? Ini kan pelajaran aljabar. Sudah Anda dapatkan ini di SMA. Ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. I min kali XI ya. Ini aja. Nah, seperti ini. Baru plus X bar kuadrat. Ya. Plus X bar kuadrat. Nah, ini X bar kuadrat. Ya, paling tidak seperti ini teknik buktikannya. Ya, ini menurut sifat notasi sigma ini sama dengan sigma XI kuadrat. Ya. Sigma XI kuadrat. Ya, gitu ya. Ini I-nya sama dengan 1 sampai N. Nah, sama gitu. Baru min 2X bar. Ya. Min 2X bar. Ini karena konstan, jadi keluar dari notasi sigma. Nah, baru sigma XI. Ya. Sigma XI. Nah, ini supaya paham, ini dasarnya ketika Anda belajar di bangku SMA dulu kan diajari notasi sigma. Ketika membahas barisan dan deret itu ya. Baru plus. Nah, ini ada sigma lagi. I sama dengan 1 sampai N. Ya. X bar kuadrat. Nah, berarti kan X bar kuadrat ini nggak mengandung indeks I. Berarti dia termasuk konstanta. Nah, ya, dari sini. Ya. Nah, baru kita bisa lanjutkan. Ini tetap sudah nggak berubah lagi. Ya. Nah, gitu ya. Ini saya copy, saya paste. Nah, ini sudah nggak bisa diotak-atik lagi. Sigma XI ini kan bisa saya ganti N kali X bar. Nah, ini ya. N kali X bar. N dikali X bar. Kenapa bisa jadi seperti itu? Kenapa? Karena X bar itu sigma XI dibagi N. Ya kan? Kalau saya ambil sigma XI-nya kan berarti N kali X bar kali silang. Gitu ya. Nah, X bar kuadrat ini konstan. Kalau dijumlahkan sebanyak N, hasilnya N kali X bar kuadrat. Ya. Ya. Jadi hasilnya N kali X bar kuadrat. Nah, dari sini terbukti hasil akhirnya adalah sigma XI kuadrat. Ya. Ini sigma XI kuadrat dikurangi N kali X bar kuadrat. Itu buktinya. Ya. Nah, itu ya. Nah, seperti itu silakan dipahami, renungkan penjelasan saya ini. Nah, kenapa penting pengubahan dari bentuk ini ke bentuk itu? Karena di kalkulator Anda itu sudah tersaji ya. Nilai sigma XI kuadrat itu bisa langsung dikeluarkan nanti di kalkulator. X barnya juga bisa dikeluarkan langsung. Sehingga kalau diubah dari sini ke situ lebih mudah ngitungnya daripada ngitung lewat satu-satu ini. Coba ini kalau ngitung satu-satu kan berarti X1 min X bar kuadrat plus X2 min X bar kuadrat plus sampai Xn. Nah, kalau ini cukup ini keluar, X barnya keluar tinggal ngurangi aja. Min N kali X bar kuadrat. Itu maksudnya ya. Secara sama kalau ini saya ganti YI min Y bar, ya nanti variabelnya ini jadi YI kuadrat min N Y bar kuadrat.
Nah itu maksud dari penjelasan ini tadi. Ini kalau diubah nanti bentuknya jadi seperti ini. Nah untuk menghitung korelasi persen secara resmi kita pakai rumus ini. Karena apa? Ini sudah tersedia di kalkulator, X bar, Y bar sudah bisa keluar, ya kan? Sudah semua, maka bisa dihitung R-nya. Nah, R atau korelasi persen itu merupakan penduga dari korelasi populasi yang dilambangkan dengan rho. Ingat, rho ini kita nggak pernah tahu nilainya, makanya diestimasi menggunakan R. Ya. Jadi korelasi populasi, ya. Jadi korelasi antara X dan Y dalam populasi, itu kita nggak tahu nilai sebenarnya. Untuk itu ini diduga pakai R, rumusnya ini. Ini diperoleh dari sampel berukuran N. Ya. Selanjutnya setelah korelasinya ini kita hitung, kita akan menguji. Benar nggak korelasi populasinya itu sebesar 0? Jangan-jangan tidak. Bisa jadi apa? Tidak sama dengan 0. Bisa jadi korelasinya positif, bisa jadi korelasinya negatif. Berarti ada 3 kemungkinan nanti. Yang penting apa? Statistik uji yang digunakan tuh rumusnya adalah pakai T ini. Rumusnya adalah R dikali akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. R-nya itu adalah korelasi persen tadi. Jadi nilai ini nanti dipakai untuk menghitung statistik uji. N-nya diketahui, R-nya sudah dihitung, ketemu kan T-nya? Nah, ingat ini akan berdistribusi T dengan derajat bebasnya N-2. Jadi kalau datanya gitu kita ambil hanya 10 pengamatan, berarti derajat bebasnya jadi 8. Ini untuk menentukan daerah kritisnya. Ya. Nah ini daerah kritisnya, nanti kalau kita uraikan seperti ini. Ya. Ini daerah kritisnya. Jadi setelah statistik ujinya dihitung, yang mana ini berdistribusi T dengan derajat bebas N-2, kalau kita ingin menguji H1-nya korelasinya negatif, berarti ujinya satu sisi sebelah kiri kan, maka daerah kritisnya T lebih kecil min T alpha. Derajat bebasnya N-2. Gitu lah. Nah, T alpha derajat bebas N-2 tinggal buka tabel T, nanti ketemu nilainya. Sehingga daerah kritisnya T lebih kecil min titik-titik. Nah, berapa nilainya itu buka tabel T. Misalkan saya pakai alfa 5%, derajat bebas 8. Tabel T-nya kan ada itu. Tinggal masukkan. Kalau ujinya itu satu arah sebelah kanan, berarti H1-nya titik 2, rho lebih besar 0. Maka kita menggunakan daerah kritis T lebih besar T alpha. Dengan derajat bebas N-2. Itu maksudnya. Ya. Kalau ujinya dua arah, ini kan dua arah ini. Rho tidak sama dengan 0. Berarti daerah kritisnya nanti ada dua sisi. Yang sisi kiri berarti T lebih kecil. Min T alpha per 2 dengan derajat bebas N-2. Atau T lebih besar T alpha per 2 dengan derajat bebas N-2. Nah ini ya, ini untuk uji dua arah daerah kritisnya begini. Ya. Nah ini mengenai korelasi. Setelah dihitung korelasinya, baru kita uji korelasi populasinya. Nah itu prosesnya seperti itu. Ya. Nah sekarang apa kaitannya dengan model regresi? Kalau kita sudah membuat scatter plot, ada kecenderungan trennya tadi naik linier atau turun linier, maka ini diuji korelasinya. Ternyata korelasinya signifikan. Artinya benar-benar korelasinya tidak sama dengan 0. Ya, melalui pengujian ini tadi. Ya, tolak A0 kan? Tolak A0 itu artinya terima H1, itu berarti korelasinya signifikan. Artinya apa? Ada hubungan linier yang kuat antara X dan Y. Selanjutnya baru kita analisis menggunakan regresi. Nah ini ada tahapan secara urut seperti itu. Nah bagaimana model regresi linear sederhana dan kenapa disebut linear sederhana? Ya, disebut linear sederhana itu karena variabel prediktor X-nya hanya satu. Kalau variabel prediktor X-nya ada dua, misalkan ada X1, ada X2, maka namanya regresi linear berganda. Bisa X-nya nanti 3, bisa 4 dan seterusnya.
Khusus di sini kita hanya membahas regresi linier sederhana. Ya. Nah, ini hubungan secara matematik. Jadi hubungan matematik ini yang jelas tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena dalam praktek X dan Y itu berupa data pasangan. Kalau kita ngambil data pasangan X, Y, kita plot, pasti nggak persis memenuhi garis lurus kan? Nah, kalau Anda dapat data berpasangan diplot memenuhi garis lurus, itu hanya ada dalam teori. Ingat, dalam teori. Misalkan ya, beta 2-nya di setting 3, beta 1-nya 2. Berarti kita punya garis lurus, Y sama dengan 3 plus 2X. Nah, data pasangannya apa? Kalau X-nya 1, Y-nya 5. Kalau X-nya 2, Y-nya 7. Kan nggak ada data pasangan persis memenuhi garis lurus. Ini hanya dalam konsep teori. Nah, untuk itu model ini akan diperbaiki, direvisi. Caranya dengan menambah suku galat atau error yang dilambangkan epsilon. Nah, itulah yang dikenal nanti dengan nama model regresi linier sederhana. Nah, jadi modelnya jadi gini. Pasti ada galatnya. Kenapa ada galat? Karena pasangan X dan Y itu tidak persis memenuhi garis lurus. Nah, galat ini menampung kesalahan. Oh, barangkali ada variabel prediktor X yang lain yang tidak kita masukkan dalam model ini. Berarti kita melakukan kesalahan kan? Nah, itu. Sehingga kesalahan itu ditampung dalam error atau galat. Nah, inilah yang dikenal dengan model regresi linier sederhana. Parameternya ada dua, yaitu beta 0 dan beta 1. Ini dikenal dengan parameter regresi. Beta 0 itu dinamakan parameter intercept. Ya. Sedangkan beta 1 parameter slope. Nah, ini slope-nya atau gradien kalau orang matematik bilang namanya gradien ya. Nah, penelitian tentang regresi ini awalnya itu dia mengamati dua variabel. Ternyata dari dua variabel itu kita bisa mengukur nilai variabel Y kalau variabel X-nya diketahui. Nah, ini sudah hubungannya implikasi. X mempengaruhi Y. Loh, kalau dikorelasikan nggak ada X mempengaruhi Y. Juga nggak ada Y mempengaruhi X. Hanya ada hubungan linier gitu aja. Kalau diregresi kita sudah bisa mengukur sekarang. Kalau X-nya ditetapkan sekian, maka rata-rata Y-nya sekian. Nah, itu bedanya. Korelasi dengan regresi. Ya. Contohnya ini. Hubungan antara panjang bayi dan bobot bayi. Ya. Jadi kalau bobot bayinya itu sekian, maka panjang bayinya rata-rata sekian. Ya, hubungan antara protein dan kadar hemoglobin. Ya. Kalau kadar proteinnya sekian, maka berakibat pada rata-rata kadar hemoglobinnya rata-rata sekian. Tinggi badan dan berat badan. Ya, bisa jadi yang menjadi variabel prediktornya adalah berat badan. Karena mudah dilihat kan, tinggal naik ke alat pencatat berat badan, oh beratnya sekian, berarti rata-rata tinggi badannya diukur. Nah, gitu ya. Nah, tergantung mana yang disebut sebagai variabel penyebab. Kalau variabel penyebabnya X di sini adalah berat badan, maka berat badan adalah X, tinggi badannya jadi Y, gitu ya. IQ anak dan nilai matematika. Biasanya yang mempengaruhi IQ-nya apa matematikanya? IQ kan? Nah, IQ jadikan sebagai variabel X. Ya, jadi regresi ini mengukur rata-rata nilai matematika kalau IQ-nya diketahui. Ya, seperti itulah konsep regresi. Ya. Jadi bersifat mempengaruhi. Jadi secara kuantitatif, jadi kuantitatif itu berupa numerik ya. Hubungan antara variabel prediktor gitu, dengan variabel respon dapat dimodelkan ya, dalam model matematik. Ya, dalam model matematik. Jadi seperti ini nanti modelnya. Nah, kalau tadi tidak ada indeks I-nya, sekarang saya beri indeks I. Ini menunjukkan pengamatan ke I. I-nya berjalan dari 1, 2, dan seterusnya sampai N. Ya. Jadi I-nya berjalan dari 1, 2, sampai N.
Jadi artinya apa? Kalau I-nya 1, berarti variabel respon pengamatan pertama. Jadi Y1 itu adalah variabel respon pengamatan pertama. Kalau X1 variabel prediktor pengamatan pertama. Contohnya tadi misalkan pengaruh IQ terhadap nilai matematika. Ya, kalau X1 itu adalah IQ anak pertama, maka rata-rata nilai matematika anak pertama adalah bisa dihitung. Ya, jadi ini adalah nilai matematika anak pertama, ini IQ anak pertama. Kalau I-nya 2 berarti IQ anak yang kedua, ini nanti nilai matematika anak kedua dan seterusnya sampai yang ke N. Nah, itu cara membacanya seperti itu ya. Yang dikenal dengan model regresi linier sederhana. Ya, gitu ya. Model regresi linier sederhana. Nah, apa asumsi yang berlaku pada model regresi linier sederhana itu? Asumsi yang berlaku. Yang pertama, error atau galat epsilon I. Ya, ini kan epsilon I muncul kan di dalam model. Galatnya ini harus bersifat identik independen, distribusinya normal, ya, normal, rata-ratanya 0, variansinya sigma kuadrat. Nah, ini namanya asumsi klasik. Ya. Nah, secara simbol saya cukup nulisnya gini, epsilon I tilde artinya berdistribusi, N ini lambang dari normal, rata-ratanya 0, variansinya sigma kuadrat. Jadi variansinya konstan. Ya. Nah, ini kenal dengan identik independen. Identik itu artinya rata-ratanya sama, variansinya juga sama. Jadi identik dalam rata-rata dan variansi. Independen itu artinya pengamatan pertama, kedua sampai ke N ini saling bebas. Jadi artinya misalkan I1 ya, error pertama tidak berpengaruh pada error kedua, ketiga, dan seterusnya. Error kedua tidak berpengaruh pada error pertama, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu maksudnya independen. Ya, kalau ditulis secara simbol statistik seperti ini lambang independen. Kovariansi antara epsilon I dan epsilon J itu 0. Nah, ini menggambarkan independen antar galatnya atau antar errornya. Nah, kovariansi itu dilambangkan dengan cov, nah, yang saya bilang tadi, COV, epsilon I, epsilon J. Sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Contohnya kalau I-nya 1, J-nya 2. Kovariansi antara error pertama dengan error kedua 0. Artinya apa? Error pertama dengan error kedua saling bebas, independen. Nah, itu maksudnya ya. Nah, yang penting, yang asumsi ketiga ini, variabel prediktor X itu diperlakukan konstan atau tetap. Jadi dia tidak membentuk distribusi. Ya. Jadi variabel prediktor X dianggap konstan. Jadi bukan variabel acak. Ya, itu maksudnya. Yang variabel acak apa? Variabel acaknya itu epsilon I atau error dan YI. Ya, ingat ya. Di dalam model regresi, ini model regresi ini, variabel acaknya mana? Epsilon sama Y. Variabel yang dianggap tetap mana? X. Beta 0, beta 1 juga dianggap tetap karena parameter. Jadi ini nanti tetap, yang ini acak, ya, tetap ditambah acak jadi acak. Ya, begitu ya analisisnya. Nah, ini asumsi 3. Kalau terangkan detailnya seperti itu. Nah, sekarang akibatnya. Akibat dari asumsi 1 tadi, yang mana errornya berdistribusi normal 0, sigma kuadrat, ini akan mengakibatkan variabel responnya YI berdistribusi normal juga. Rata-ratanya bukan 0 tapi beta 0 plus beta 1 XI. Nah, ini namanya rata-rata YI yang dilambangkan dengan ekspektasi dalam kurung YI. Itu sama dengan beta 0 plus beta 1 XI. Ya. Sedangkan variannya YI sama dengan variannya error. Jadi var dari YI, ya kan? Var YI itu sama dengan var dari epsilon I
yaitu sama dengan sigma kuadrat. Ya, gitu. Ini akibat dari asumsi 1 tadi. Ya. Sehingga kalau saya tuliskan, saya bisa menuliskan kembali seperti ini. Nah, ini namanya fungsi respon. Jadi model regresi linear sederhana, kalau dinyatakan dalam model fungsi respon, nulisnya seperti ini, nggak ada error lagi. Nah, nggak ada error kan? Kan tadi YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I, di mana I-nya berjalan 1 sampai N. Kalau saya ekspektasi, ini artinya menghitung rata-rata Y dengan syarat XI, maka tinggal beta 0 plus beta 1 XI. Mestinya kan ada plus ekspektasi epsilon I kan? Ekspektasi epsilon I kan 0. Dari mana? Dari asumsi 1. Nah, dari asumsi 1. Ya, yang saya tuliskan ini tadi lah. Ini kalau saya tanya ekspektasi dari epsilon I itu 0. Variansi dari epsilon I itu sigma kuadrat. Nah, itu maksudnya ini. Nah, jadi kaitannya dengan asumsi tadi. Makanya penting asumsi itu dibuat. Ya. Nah, inilah yang dikenal dengan fungsi respon. Fungsi respon ini belum bisa dihitung. Kenapa? XI-nya bisa dihitung dari mana? Dari data kan? Data pengamatan. Tapi beta 0 dan beta 1-nya kan belum tahu nilainya. Nah, kalau begitu fungsi respon ini belum bisa dihitung. Bagaimana cara menghitungnya? Kita duga. Ini dikasih topi, ini nanti jadi beta 0 topi, ini jadi beta 1 topi kali XI. Itulah yang dikenal dengan penduga fungsi respon. Atau penduga model regresi linear sederhana. Jadi nanti lambangnya ini sebenarnya ada caping di atasnya gini. Jadi penduga dari rata-rata Y syarat XI. Yang saya singkat dengan YI topi. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya perjelas di sini, ya, insert, question. Nah, ini kita menggunakan penduga, ya, ekspektasi, ini huruf, ya. Betul. Nah, Y syarat XI. Syarat XI. Nah, ini tipis saja. Nah, ini selanjutnya saya singkat dengan simbol yang lebih sederhana ya. Namanya adalah YI topi. Nah, Y, ya, kasih topi, Y topi. Nah, ini kan lebih enak bacanya. Tapi yang jelas harus tahu maknanya. Apa sebenarnya YI topi itu? Penduga rata-rata Y jika XI diketahui. Nah, ini kalau ditulis bagaimana? Beta 0 topi. Nah, itu ya. Ini saya ambil ini. Ya, jadi hasilnya nanti adalah seperti ini. Beta 0 topi. Ya, plus beta 1 topi kali XI. Ya, kalikan XI. Nah, inilah yang dikenal dengan nama penduga model regresi linear sederhana. Nah, gitu ya. Untuk mendapatkan nilai beta 0 topi dan beta 1 topi ini, kita menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode least square. Nanti saya jelaskan berikutnya ya. Nah, bagaimana rumus beta 1 topi dan bagaimana rumus beta 0 topi. Nah, itu nanti bisa diuraikan penjelasannya ya. Ya, seperti itu. Nah, nanti ini diduga ya. Nah, makanya sekarang sudah masuk ke proses estimasi. Nah, ini hasil estimasinya yang saya lambangkan dengan YI topi tadi. YI topi itu sebenarnya maknanya adalah penduga ekspektasi Y syarat XI. Ya kan? Lihat, sudah berubah. Yang tadi parameter beta 0 sekarang diduga jadi beta 0 topi. Nah, ini ada nilainya kalau beta 0 topi. Yang tadi parameternya beta 1 diduga jadi beta 1 topi. Ada nilainya kan? Nah, ternyata kalau kita gunakan metode kuadrat terkecil, nanti nilai beta 1 topi itu seperti ini. Nah, bisa dibuktikan.
Sedangkan beta 0 topinya ini, rumusnya ini, rata-rata Y dikurangi beta 1 topi, ya, yang diperoleh tadi, dikali rata-rata X. Nah, sudah. Maka kita sudah bisa mengestimasi model regresi linier sederhana. Jadi nanti kalau Anda yang ditanya ya, dugalah model regresi linier sederhana. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil kan, maka nanti Anda nulisnya seperti ini. Ya, nggak boleh ada error, nggak ada epsilon I lagi. Tinggal beta 0 topi dan beta 1 topinya dipasang di sini ya. Nah, ini pernah saya ngoreksi pekerjaan mahasiswa ya dari farmasi juga ya. Ternyata tidak teliti. Beta 0 topi sudah dihitung benar, beta 1 topi benar, dia keburu-buru masukkan. Yang nilai beta 1 topi tadi misalkan aja min 2,5, ditempatkan di beta 0 topi. Yang beta 0 topi yang nilainya positif 3 ditaruh di X. Maka garisnya berubah drastis. Yang harusnya turun dia langsung naik. No, karena apa? Salah menempatkan. Ini fatal. Ya tetap saya anggap salah. Ya, meskipun hitungannya benar. Hati-hati ya. Jadi ingat beta 1 itu pasangannya X. Jangan dibolak-balik ya. Beta 1 topi pasangan X. Ya. Untuk menghitung ini saya harus ubah dulu menjadi seperti ini. Caranya gimana? Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalikan dulu satu-satu. XI kali YI. XI kali min Y bar. Min X bar kali YI. Min X bar kali min Y bar. Ada 4 suku kan? Sigmanya bekerja pada masing-masing suku, disederhanakan nanti dapat ini. Kalau yang ini tadi kan saya uraikan tadi. Nah, untuk memudahkan mengingat rumus, nilai yang pembilang ini saya lambangkan dengan S besar indeks X, Y. Ya. S itu artinya sum atau jumlah. X, Y itu perkalian antara X dengan Y yang sudah dikurangi dengan rata-ratanya. Itu saya kasih lambangnya S berindeks X, Y. Gitu ya. Kalau yang bawah ini sebenarnya sama. S, X, X. Nah, kenapa? Karena kembar kan? Kan bisa saya pecah XI min X bar kali XI min X bar. Berarti ini S, X, X. Kalau begitu beta 1 topi itu cukup diingat rumusnya apa? SXY dibagi SXX. Gitu ya. Tuh. Nah kalau beta 0 topinya Y bar min ini. Nah memperoleh ini itu sebenarnya juga ada asalnya. Dari model regresi awal. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I. Ya. Kalau saya jumlahkan sigma I sama dengan 1 sampai N, maka ruas kirinya nanti menjadi sigma I1 sampai N YI sama dengan ruas kanannya beta 0 dijumlahkan sebanyak N, berarti N kali beta 0. Gitu ya. Plus beta 1 keluar dari sigma sehingga menjadi beta 1 sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Plus sigma dari epsilon I 0. Tahu dari mana 0? Karena epsilon I diasumsikan rata-ratanya 0 kan? Kalau rata-ratanya 0 berarti jumlahnya harus 0. Ya kan? Ya, sehingga kita akan dapatkan rumus ini nanti. Setelah itu dibagi N maka sudah dapat ini. Ya. Itu cara memperolehnya ini. Ya, itu untuk estimasi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Ingat, ini saya nyatakan dalam bentuk teorema, tidak saya buktikan memang di sini. Ya. Kalau ingin membuktikan ya gunakan metode kuadrat terkecil. Jadi apa itu? Jumlah epsilon I kuadrat. Epsilon I-nya nanti diganti, ya, diganti apa epsilon I-nya? Nah, epsilon I-nya nanti diganti YI dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 XI kuadrat. Sehingga nanti metode kuadrat terkecil itu meminimumkan ya toh, jumlah kuadrat dari YI min beta 0 min beta 1 XI.
Ini kalau dilambangkan sigma I sama dengan 1 sampai N kurung buka ya. YI min beta 0 min beta 1 XI kurung tutup pangkat 2. Diminimumkan terhadap apa? Beta 0 dan beta 1. Caranya turunkan fungsi tadi yaitu sigma YI min beta 0 min beta 1 XI kuadrat terhadap beta 0 samakan dengan 0. Kemudian turunkan juga terhadap beta 1 samakan dengan 0. Nanti selesaikan sistem persamaan tadi, nanti akan dapat beta 0 topi dan beta 1 topi. Seperti yang dinyatakan dalam teorema ini. Yaitu aja ureannya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah dapat penduga model regresi linear sederhana secara lengkap seperti ini. Di mana beta 0 topinya tadi adalah rata-rata Y min beta 1 topi rata-rata X. Ya kan? Beta 1 topinya SXY dibagi SXX. Selesai kan? Nah, kalau kita sudah dapat ini, maka kita bisa menyatakan YI topi min Y bar itu sama dengan beta 1 topi kali XI min X bar. Dari mana ini? Dari mana kira-kira ini diperoleh? Ada yang tahu? Nah, kalau Anda mau merenungkan sedikit, ini itu sebenarnya diperoleh dari hubungan ini. Nih, lihat ini, YI topi kan? Coba kurangi dengan Y bar. Ya toh? Y bar, maka yang di ruas kanan nanti akan berubah bentuk, namanya apa? Yang di ruas kanan. Beta 1 topi XI kan? Min X bar. Dari mana ini? Nah, ini nanti dipakai untuk membuktikan ini, JKR. Nah, sebenarnya nanti ada buktinya teorema 63. Tapi sebelum itu kita menggunakan teorema 61 ini. Oh, teorema 6.2, maaf. 6.2. Dari mana ini kira-kira diperoleh? Lihat, beta 0 topi tadi rumusnya apa? Beta 0 topi. Y bar dikurangi beta 1 topi X bar kan? Sudah, gantikan ke sini. Nanti akan terbukti teorema 62 ini. Beta 0 topinya diganti Y bar, berarti kan? Y bar min beta 1 topi X bar. Nah, min beta 1 topi X bar ditambah beta 1 topi XI itu jadi ini kan? Nah, sedangkan Y barnya tadi pindahkan ke kiri jadi min Y bar kan? Sudah itu buktinya. Ya, kalau dibuktikan hanya 2 baris saja kok. Teorema 62 itu. Dari menggabungkan ini dan ini tadi. Nah, ini dengan ini. Dari teorema 61 dan teorema 6 ini 6.8, maka kita peroleh bukti 6.2, teorema 6.2, gitu ya. Nah, ini nanti dipakai apa? Untuk membuktikan JKR. JKR itu kan didefinisikan jumlah kuadrat dari YI topi min Y bar. Ini definisinya JKR. Lihat, ini berarti kan ganti aja dengan itu. Sehingga nanti menjadi apa? Beta 1 topi kuadrat dikali XI min X bar kuadrat. Iya kan? Jadi nanti menjadi sigma beta 1 topi kuadrat dikali XI min X bar kuadrat. Beta 1 topi kuadrat karena konstan keluar dari sigma. Nah, uraian lengkapnya ada di sini. Nah, ini ya. Ini buktinya ya. Pertama kita punya model regresi linear sederhana. Ya, setelah diestimasi dengan metode kuadrat terkecil, ya, pakai teorema 61 tadi, hasilnya kan seperti ini. Di mana beta 0 topinya adalah ini, ya kan? Beta 1 topinya adalah SXY dibagi SXX yang sudah saya sederhanakan. Nah, selanjutnya apa? Substitusikan kan ini. Beta 0 topi ke sini. Nah, maka kita dapatkan hasil ini. Nah, yang Y bar pindah ke kiri, yang min beta 1 topi X bar plus beta 1 topi XI taruh di kanan.
Nah, terbukti kan teorema tadi? Nah, kita lanjut untuk ke JKR-nya. Ini kan namanya JKR tadi. Kalau saya tulis namanya adalah JKR. Jumlah kuadrat regresi, ya kan? Nah, berarti ini diubah dengan ini kan? Kan jadi ini. Karena ini konstan, keluar dari sigma, menjadi sigma xi min x bar kuadrat. Berarti kan, sigma xi min x bar kuadrat tadi kan saya simbolkan dengan sxx. sxx. Ya kan? Nah, dari sini ke sini dari mana ini? Ini kan bisa saya pecah gini, beta 1 topi kali beta 1 topi sxx. Nah, sebenarnya ini saya langsung aja. Sebenarnya ini ada oreannya, ya, supaya tahu ya. Sebenarnya dari sini tuh bisa dipecah menjadi dua kan? Ini dikali lagi, nih, cuma ini saya hapus. Nah, iya kan? sxx. Nah, saya pecah gini dulu. Nah, yang beta 1 topi sxx itu kan namanya sxy. Beta 1 topi SXY itu namanya SXY. Perhatikan ini. Beta 1 topi kali SXX itu namanya SXY. Ya kan? Nah, inilah bukti teorema tadi. Bahwa JKR itu bisa dinyatakan dalam bentuk beta 1 topi dikalikan SXY. SXY-nya apa? Ini SXY-nya. Nah, ini SXY-nya nih, pembilangnya ini ya. Kalau kita ingin uraikan ke bentuk hitungan kalkulator, maka ini ubahlah menjadi sigma xi kali yi min n kali x bar y bar. Ya. Seperti di teorema tadi. Ya. Nah itulah buktinya ya, untuk JKR-nya tadi. Ya. Ternyata dari definisi JKT, jumlah kuadrat total, ini ya, JKR, jumlah kuadrat regresi, ini, dan JKE, jumlah kuadrat error atau galat, ada yang menyebut JKE, ada yang menyebut JKG, sama itu. Ini ternyata hubungannya seperti ini, bahwa jumlah kuadrat total itu sama dengan jumlah kuadrat regresi ditambah jumlah kuadrat error. Nah, gitu ya. Jumlah kuadrat regresi ditambah jumlah kuadrat error. Nah, dari situ kita dapatkan koefisien determinasi. Ada definisinya juga. Apa koefisien determinasi? Koefisien determinasi itu ternyata perbandingan jumlah kuadrat regresi dengan jumlah kuadrat total. Ya. Ini kalau kita lihat, ini dibagi dengan total, itu namanya R kuadrat. Lambangnya pakai R besar loh ya. Bukan R kecil, beda ya. Kalau R besar kuadrat, koefisien determinasi. Kalau R kecil, koefisien korelasi persen. Beda. Ya. Nah, tapi dalam regresi linear sederhana, hubungannya ada ternyata. Koefisien determinasi dengan korelasi persen itu ada hubungannya. Ya. Ini khusus pada regresi linear sederhana. Ya. Kalau pada regresi berganda nggak berlaku. Ya. Oke, sebelum ke sana tadi, koefisien determinasi tadi kan didefinisikan JKR per JKT. Kok bisa berubah jadi ini dari mana? Ada yang tahu? Jadi bisa saya tulis dalam bentuk 1 min JKE dibagi JKT. Ya. Dari mana rumus ini diperoleh? Perhatikan. Tadi kan ada rumus JKR ditambah JKE sama dengan JKT. Ya kan? Kalau saya tanya JKR sama dengan apa? JKT kurangi JKE kan? Nah, coba JKR-nya ini ganti JKT min JKE. Dibagi JKT. Nanti kan jadi ini. Ini JKT dibagi JKT 1 min JKE dibagi JKT ini. Nah, apa maknanya ini? Perhatikan. R kuadrat makin besar, itu berarti modelnya makin sesuai. Jadi artinya data makin sesuai, atau model makin sesuai dengan data. Nah, jadi makin tinggi nilai R kuadrat, maka menunjukkan modelnya makin sesuai. Nah, gitu ya. Nah, kalau R kuadrat itu paling tinggi nilainya 1, nggak pernah di atas 1.
Dan paling rendah nilainya 0. Jadi nggak mungkin ada R kuadrat negatif, nggak mungkin. Makanya koefisien determinasi ringnya antara 0, 1. Model dikatakan sangat baik kalau R kuadratnya mendekati 1. Coba perhatikan. Kalau R kuadrat ini mendekati 1, maka nilai ini mendekati berapa? Kalau ini mendekati 1, ya, atau ini mendekati 1, berarti ini akan mendekati 0 kan? Kalau ini mendekati 0, yang mendekati 0 itu JKE-nya apa JKT-nya? Kalau ini mendekati 0, berarti yang mendekati 0 itu adalah JKE. JKE. Jadi kalau ini mendekati 0, bilangan yang mendekati 0 dibagi JKT. JKT kan jelas nggak mendekati 0. Pasti nilainya akan mendekati 0 kan? Nah, kalau JKE-nya mendekati 0, perhatikan definisinya. Nah, ini. Kalau JKE ini mendekati 0, jumlah kuadrat mendekati 0 kalau ininya mendekati 0. Betul nggak? Jumlah kuadrat dari data, ini datanya ya, ternyata mendekati 0, itu berarti ini mendekati 0. Kalau ini mendekati 0, berarti apa? Y dugaannya sangat dekat dengan Y pengamatan. Berarti modelnya bagus kan? Nah, jadi itu berarti modelnya bagus. Kalau JKE-nya mendekati 0. Ya, itu menunjukkan bahwa model sangat bagus. Ya. Nah itulah cara memahami regresi seperti itu. Ya. Ini koefisien determinasi. Nah hubungannya seperti ini yang saya bilang tadi. Dalam model regresi linear sederhana, ternyata berlaku hubungan ini. Koefisien determinasi itu sama dengan kuadrat dari korelasi persen. Jadi tadi kalau Anda sudah menghitung korelasinya, ya, korelasi persen, ya, yang rumusnya sudah masih ingat ya rumusnya, kovariansi antara X dan Y dibagi simpangan baku kali simpangan baku X kali simpangan baku Y tadi. Ya. Nah itu kalau dihitung, dikuadratkan, itu sama dengan koefisien determinasi. Ya. Ini hanya berlaku pada model regresi linear sederhana. Nah, ini yang teorema 64 yang tadi sudah saya buktikan, bahwa JKR itu bisa ditulis beta 1 topi kali SXZ. Apa SXZ? Jumlahan dari data X kali data Y yang sudah dikurangi rata-ratanya. Nah, ini kita kenal dengan variabel simpangan rata-rata. Nah, ini variabel simpangan rata-rata dari X, ini variabel simpangan rata-rata dari Y. Ya, itu arti dari SXY. S sum berarti jumlah. X yang dimaksud itu adalah variabel simpangan, XI min X bar. Y yang dimaksud variabel simpangan, YI min Y bar. Ya, begitu ya. Oke, jadi itu pemahaman tentang model regresi linear sederhana. Gunanya untuk apa ini? Ini gunanya nanti kalau kita bahas tentang ANAVA. Jadi tabel ANAVA itu juga digunakan untuk menguji parameter regresi. Kita pakai alat bantu namanya tabel ANAVA. Kita butuh ini. Ya. Nah, oke, sementara sampai sini nanti saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.